Ya, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini saya izin bertanya terkait dengan ini LPDP dengan dokter spesialis. Eh, itu kan untuk yang tahun 2020 kemarin kan tidak ada bukaan ya. Itu mau bertanya kalau untuk bisa dibukanya lagi kira-kira itu kapan? Dan yang kedua mau bertanya juga eh, untuk persyaratannya kan salah satunya ada terkait dengan pendayagunaan kembali ya setelah lulus. Nah itu nanti mekanismenya apakah sesuai dengan eh, Pemda tempat pemberian rekomendasi saat di awal atau ditentukannya setelah lulus atau mekanismenya bagaimana ya itu? Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Ini saya langsung jawab karena ini saya kenal anak ini sejak dia kecil ya. Terus saya jambak-jambak rambutnya ini. Anaknya teman saya ini. Tapi Iya, dokternya dari UNS karena ITB nggak punya kedokteran. Ya. iya, Orang hebat nih, udah dokter nih si Arista. Selamat juga sudah menikah juga. Jadi iya. Terima kasih Om. terima kasih ya Arista. Ya, Sebenarnya 2020 kita buka loh untuk dokter spesialis. Tapi justru yang agak prosesnya yang agak rumit ada di Kemenkes. Sehingga kita hanya dapat satu ya Bu Ratna. Saya juga nggak tahu kok kenapa dapatnya satu begitu kan. Padahal kita pengennya banyak begitu. Nah, Limpahan juga, Pak, karena programnya mereka nggak laku, Pak. nah maka itu nanti Bu Ratna yang cerita banyak dan kita Rista kita punya kerjasama MOU dengan Kemenkes itu. Nah, ya mungkin Mas Tirta, teman-teman lain paham ya, kalau kerjasama itu belum tentu malah justru membaik begitu kan, ya, bisa prosesnya malah makin rumit segala macam begitu. Nah ini sebenarnya LPDP kalau nggak menyekolahkan untuk dokter spesialis kan merugi ya, bangsa ini akan merugi begitu. Nah tapi ada sisi penting bahwa memang Kemenkes ini perlu kita dukung untuk penempatan ya setelah mereka mendapatkan beasiswa dari bangsa ini karena ada titik-titik tertentu di negara ini yang membutuhkan begitu ya. Dan kalau dia nggak lewat Kemenkes, dia nggak bisa diatur untuk memenuhi ini. Jadi ada sisi positif. Nah, semoga Mas Gajah tahu juga ini Menkes sekarang kan juga kawan kita begitu. Nah, kami akan ketemu juga kalau yang dulu memang bukan alumni ITB lah. Ini alumni ITB. Saya akan berkenan untuk ngobrol dengan Mas Menkes yang baru begitu. Untuk melihat masalah ini Arista. Bu Rana mungkin karena Bu Rana ini yang salah satu yang membuat MOU-nya nih. Jadi Pak, jadi memang dokter spesialis ini dibilang rumit juga nggak rumit sih sebetulnya. Cuman ketika kami membuka sejak 2014, kemudian teman-teman Kemenkes bilang itu penempatannya gimana gitu. Sementara teman-teman dokter spesialis kalau penempatan Kemenkes itu kayak semacam banyak juga dirugikan oleh Kemenkes. Karena ikatannya 2N+1 atau +2. Nah, kalau dalam rentang waktu itu mereka berada di tempat terpencil, maka keilmuan teman-teman itu akan jadi semacam kayak kata dalam tempurung nggak berkembang juga. Hanya teman-teman dokter spesialis itu. Jadi sebetulnya mereka cuma minta kelonggaran, boleh kita mau diikat gitu kan. Mereka mau mengabdi di tempat terpencil sesuai dengan ketentuan Kemenkes, tapi tolong jangan 2N+1 dong gitu. Kalau mau perputarannya lebih cepat, bisa deh cuma N aja atau setengah N gitu. Itu perputarannya akan cepat. Yang dokter yang sudah ditempatkan akan punya kesempatan untuk menggali ilmu lagi yang kebetulan mungkin kesempatan untuk dapat informasi lebih cepat dan lebih banyak kan di Jawa. Jadi mereka balik lagi ke Jawa digantikan oleh dokter baru. Maunya mereka seperti itu. Karena kami tidak menemukan kesepakatan dan karena ada peraturan yang lebih tinggi daripada peraturannya PDP yaitu berupa Perpres, ya kita mau nggak mau nurut sama Kemenkes. Itulah kenapa mulai tahun 2019 kemarin, belum nih 2020, pintu pertama adalah di Kemenkes. Pintu seleksinya ada di Kemenkes, jadi teman-teman nanti mendaftar di Kemenkes, kemudian diikat dulu intinya gitu, baru kemudian data yang lolos dari Kemenkes dikirimkan ke kami. Nah, karena itu sepertinya peminatnya jadi berkurang karena sepertinya pelamar-pelamar itu untuk dipolin dulu untuk memenuhi kuotanya Kemenkes yang juga tidak terpenuhi gitu. Dia punya kuota berapa saya nggak ngerti. Pokoknya kuotanya dulu dipenuhi baru yang nggak masuk kuota dilempar ke APDP. Ini yang mungkin harus kita bicarakan lagi Pak dengan Pak Budi Gunadi.
mungkin akan lebih baik jika ada 2 skema atau mungkin ada skema lain yang lebih bisa win-win solution, gitu Pak. Good, gitu Arista. Kita LPDP full support ya untuk dokter spesialis. Ada yang dokter spesialis mau ngambil S3, kita full support juga ya. Terutama saya sebut ya RS PON itu kita support juga. Dokter spesialis yang ingin S3 karena dia nanti bisa mengajar segala macam. Pendidikan kita full support itu area-area yang kritis ya. Kemudian tadi masukan dari Mas siapa tadi yang luar negeri untuk yang STEM kita dengarkan dan kita lakukan juga untuk mendukung industri ya, terutama industri manufaktur yang nilai tambahnya cukup tinggi.